Terima kasih Pak Indra. Saya kira menghadapi fenomena seperti yang disampaikan tadi, kita pertama pegang prinsip-prinsip yang harus kita pegang dan yang diutamakan. Etik itu tidak boleh kita singkiri. Sebab kalau etik kita singkiri, di situ kita mulai melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Jadi etik itu akan merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka membawa kita kepada bagaimana cara kita berhadapan dengan pihak-pihak yang disebutkan tadi. Kalau memang tidak boleh. Jangan kemudian diutak-utak-atik sedemikian rupa untuk kita mencoba membenarkan apa yang tidak boleh tersebut. Ya memang ini berat, karena kita akan kehilangan klien kemungkinan. Tetapi bagaimana dengan perlindungan pada investor? Kalau kita sudah mulai melakukan kompromi dengan etik. Jadi etik is not one, but is the name of the game. Kalau kita sudah mulai kompromi dengan hal yang di luar dari itu, dan yang berkaitan dengan itu, maka kita akan menghadapi masalah-masalah tersendiri. Yang kedua, kompleksitas transaksi. Ya kita harus banyak belajar, kita harus banyak mendalami, kita harus melakukan investigasi yang lebih detail. Due diligence harus dilakukan from A to Z, balik lagi A to Z, supaya kita mendapatkan material truth kalau perlu. Ya memang konsekuensinya barangkali kita akan kehilangan klien lagi. Tetapi apa boleh buat? Kalau kita sekali berdiri berpihak untuk kepentingan publik, maka kepentingan publik itu yang harus kita utamakan. Kalau kita berbicara mengenai konflik of interest ya, sebab ada kalanya kita juga harus berpihak pada emiten. Kalau itu menyangkut kepentingan dia. Kepentingan dia kita harus bela, tapi tetap berpegang pada hal-hal yang saya sebutkan tadi. Jadi memang kompleks masalahnya, tetapi menurut saya simple kalau kita take it easy aja, jangan dianggap serius, tetapi serius itu tapi bukan berarti kita melalaikan hal-hal yang kita harus lakukan. Memang dunia sudah berubah, zaman Pak Nyoman dan saya masih di Bapepam, kita belum punya internet itu baru memulai. Kita belum punya, HP sudah ada, cuman HP itu geser sedikit mati. Mesti keluar ruangan dulu baru bicara. Sekarang semuanya sudah, dulu yang namanya modem begitu besar, sekarang cukup satu HP, smartphone sudah ada. Tetapi dari waktu ke waktu selalu pasti ada upaya untuk menyelesaikan hal yang kompleks. Dengan cara belajar, because learning is a lifetime process. Semakin kita tinggi usia, kita tetap harus belajar. Walaupun saya gaptek terus kalau bicara mengenai bikin PowerPoint dan sebagainya. Tapi mengenai esensi ya dari belajar adalah mendalami apa-apa yang diperlukan dalam kaitannya dengan mengikuti perkembangan secara prinsip. Mungkin begitu Pak Indra. Ya, mudah-mudahan satu lagi, bisa ya, ada lagi. Satu lagi. Ini masih ada jatah Bapak, masih banyak masalah waktunya. Jadi ada satu lagi Pak. Bapak ada nggak bisa Bapak ceritakan selama jadi ketua waktu Bapak PAM dulu ya. Jadi mungkin semacam peristiwa gitu ya yang bisa dijadikan semacam sejarah, bukan landasan lah ya Pak, pelajaran lah ya, pelajaran gitu ya. Karena apa yang Bapak lakukan itu pasti akan terimplementasi lah ya ke dalam aturan-aturan dan lain-lain. Mungkin Bapak pernah punya cerita yang untold story lah gitu ya, yang boleh dijadikan sebagai pegangan buat kita, khususnya bagi kita profesi kita lah ya. Mungkin semacam kompleksitas transaksi atau mungkin ada semacam arahan kepada para pengendali gitu Pak, atau mungkin ada hal-hal lain yang menarik Pak, silakan Pak. Wah, ini membuka rahasia negara ini kan. Ya mungkin
sekedar satu sharing saja ya, karena ini sudah puluhan tahun yang lalu. Jadi barangkali sudah tidak begitu penting dan relevan lagi kalau istilah pasar modal kan begitu. Waktu saya baru diangkat sebagai ketua Bapepam, Pak Menteri Keuangan waktu itu Pak Mari Muhammad, Ruru sini. Iya Pak. Kalau ada yang mau go public, PI ratio-nya nggak boleh lebih dari sekian ya. Loh kenapa Pak? Ya udah yuk jalanin aja. Iya tapi kan saya perlu tahu rahasianya. What is the reason behind? Ya gini, kalau dia lebih dari sekian, itu harganya mahal kan. Jadi kita mau mengembangkan pasar, maka kita harus upayakan supaya itu affordable bagi publik. Nah, kalau mereka pasang PI ratio sekian, tentunya akan berkurang orang yang berminat. Hanya orang-orang tertentu yang dapat. This is for the sake of democratization of capital markets. Begitu bilang beliau. Oke, this is the order. Saya kan petugas departemen. Bukan petugas partai. Jadi datanglah perusahaan yang mau go public. Tanya Pak Putu dan Pak Nyoman, berapa PI ratio-nya? Sekian. Oke, go. Tapi ada juga yang mau coba-coba tinggi. Saya bilang nggak bisa. Kenapa? Ya itulah. Aturannya nggak ada. Iya memang nggak ada aturan Pak. Tapi ini kebijakan. Jadi akhirnya mau juga yang bersangkutan. Tapi satu saat sudah mulai program privatisasi Indosat. Ini sudah di luar afiliasi kayaknya. Boleh nggak bicara nih? Boleh Pak. Boleh Pak. Ini sudah tidak penting dan relevan lagi menurut istilah. Masih ada afiliasi juga sebenarnya di dalamnya. Jadi setelah Indosat mulai privatisasi, saya datang menghadap pada Pak Menteri. Pak, ini BUMN loh. Masih enggak dengan kebijakan itu? Masih dong. Iya dong Pak, kalau begitu nanti ada batasan penerimaan negara. Ini kan divestasi nih, prosesnya masuk ke kas negara. Kok begitu ya? Menurut you gimana? Ya sudah kembali aja ke prinsip biasa. Ya udah laksanakan begitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga transaksi yang melibatkan satu perusahaan ke perusahaan lain ke perusahaan berkaitan semua itu. Masih ingat mungkin Pak Nyoman itu. Saya nggak sebut nama ya. Jadi dia menerbitkan saham dibeli oleh sini, dijual lagi sini, dibeli oleh situ. You still remember, pasti. Gimana ceritanya kok ini? Hal seperti itu bisa terjadi. Antar para pihak semua itu yang melakukan transaksi. Jadi itu tidak lazim. Dan oleh karena itu saya katakan hanya boleh itu dipecah, baru saya tekan. Kalau tidak, ya tidak. Akhirnya juga jadi di restruktur sehingga kemudian selesai. Jadi hal-hal seperti itu saya kira akan dihadapi oleh birokrat manapun. Karena kreativitas dari pelaku pasar modal. Dan mudah-mudahan tidak menjadi bagian dari kita hal-hal seperti itu. Karena kembali yang disampaikan oleh Ibu Ucu tadi, saya kira apa-apa yang diperlukan adalah bagaimana supaya kita membuat pasar modal itu menjadi besar, tetapi dia tetap mempunyai integritas, mempunyai hal-hal yang berkaitan dengan kebanggaan dari banyak orang. Pak Indra, begitu barangkali ya. Ini saya sudah menyita banyak waktu sebenarnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan kalau ada yang salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Nanti kalau nanya-nanya di akhir ya, sudah kita kumpulin semua, baru nanti kita bisa nanya-nanya. Silakan Ana untuk Pak Nyoman berikutnya sampaikan. Iya.
Terima kasih Pak Ruru. Saya ingatkan lagi juga kepada para peserta dan khususnya yang di layar Zoom ya. Nanti akan ada waktu untuk tanya jawab. Nanti silakan menyampaikan pertanyaannya di kolom chat ya yang ikut secara online. Nanti di akhir kita akan buka sesi untuk tanya jawab. Selanjutnya kita beri kesempatan nanti kepada Pak Inyoman Cager. Sekali lagi selamat pagi Pak, sehat ya. Nah sebelum mulai saya mau bacakan dulu nih. Ini panjang sekali, tadi saya sudah dibisikin sama Pak Nyoman, Bu nanti singkat aja sedikit gitu. Oke, saya akan singkat. Beliau ini adalah sahabat baik ya, tentu sekarang sudah satu kantor ya Pak dengan Pak Ruru. Kemudian beliau adalah kelahiran Tabanan Bali. Kalau dari nama sudah tahu semua pasti kelahiran Tabanan Bali. Kemudian sebut nggak Pak usianya Pak? Nggak perlu ya. Kelahiran tahun 50 ya Pak. Kelahiran tahun 50, sebentar lagi ulang tahun bulan Maret. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Itu biasanya kalau Gadjah Mada nih ngomongin filosofi kental sekali ya Pak. Kemudian tahun 87 beliau menyelesaikan pasca sarjana, tapi bukan hukum loh, ekonomi ya Pak. Pasca sarjana ekonomi di Universitas Fordham, New York, Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 2003 beliau menyelesaikan program doktor, balik lagi ke hukum ya Pak, dokternya di bidang hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kembali lagi ke alma mater tercinta. Nah beliau juga sama karir beliau di Kementerian tahun 79 ya, 88 beliau merupakan staf biro hukum di Bapepam Kementerian Keuangan. Jadi beliau juga berkarir di Kementerian Keuangan juga di Bapepam. Jadi nanti sudah pasti layak kita mendengar nih sejarah pengaturannya transaksi afiliasi dan benturan kepentingan. Kemudian terakhir beliau di tahun 2018 sampai 2020 merupakan tenaga ahli bidang perencanaan Komisi Pengawas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas ya Pak. Nah kemudian sama seperti Pak Ruru sangat aktif sebagai komisaris. Ini kalau saya lihat panjang sekali, tapi beliau saat ini adalah merupakan komisaris itu sejak tahun 2020 ya, komisaris ketua komite audit di PT Wahana Oto Mitra Multi Arta Tbk. Terakhir kalau jabatan komisaris beliau di tahun 2020 itu di PT Sorini Agro Asia Korporindo Tbk ya Pak. Nah kemudian beliau kalau peran asosiasi kita lihat beliau sangat aktif juga. Sampai saat ini beliau masih menjadi Ketua Umum BUMN Eksekutif Club, kemudian anggota Dewan Pembina Perhimpunan Advokat Peradi, kemudian Dewan Pembina Yayasan Indonesia Quality Award. Beliau juga pernah menjadi Dewan Penasihat Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia. Aktivitas mengajar, nah beliau saat ini selain menjadi praktisi hukum, pakar hukum pasar modal, juga aktif mengajar. Di tahun 2001 sampai 2007 beliau menjadi staf pengajar Fakultas Hukum jurusan Notariat Universitas Indonesia. Nah kalau yang pernah ngambil Notariat Universitas Indonesia pasti pernah diajar galak atau baik Pak sebagai dosen. Kemudian tahun 2003-2012 beliau mengajar program Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pak Nyoman, ini kayaknya bakal serius banget deh kalau Pak Nyoman nih. Karena kemarin kita sempat briefing ya Pak, ngobrol-ngobrol. Yang akan dibahas nih Pak, yang akan didengar oleh para konsultan hukum pasar modal, Bapak selaku pelaku sejarah juga sama seperti Pak Ruru. Bagaimana sih Pak dari masa ke masa awal mula peraturan afiliasi yang tadinya afiliasi nggak diatur, tadinya benturan kepentingan, kemudian ada diperkuat lagi transaksi afiliasinya. Mungkin nanti Bapak bisa sharing dengan kawan-kawan semua
konsultan hukum pasar modal dan juga yang ada di Zoom. Kami persilakan Pak Nyoman. Terima kasih ya Bu Hana ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jadi selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera selalu bagi kita semua. Saya kira tadi ya Pak Indra sebenarnya beliau ini sangat pintar untuk menggitik-gitik Pak Ruru gitu yang padahal ya begitu rupa. Jadi Pak Ruru ini kan guru saya, senior saya, karib saya dari zaman ke zaman ibu sekalian ya. Jadi saya ingat pada waktu itu beliau dan saya tuh makan siang di Tamrin. Kemudian ada teman gitu ya, salah satu pemilik perusahaan, teman saya gitu ya. Kemudian ya diam-diam ngobrol sama salaman gitu sama saya dengan Pak Ruru. Tiba-tiba saya mau bayar itu dibayarin orang ya Pak ya. Ternyata itunya orangnya udah pergi gitu ya. Ini Pak Ruru marah sama saya. Waduh, kembali tuh duitnya tuh. Gitu. Nah itunya beliau adalah panutan seorang birokrat tulen yang betul-betul putih istilah saya. Makanya saya ikut yang putih itu sampai sekarang. Terima kasih. Jadi ibu bapak sekalian, saya kira sih tadi kalau sudah kita bicara mengenai soal afiliasi itu sudah bicara teknis sebenarnya ibu bapak sekalian ya. Coba itu kita bayangkan, satu kata saja. Begitu di dalam peraturan dimasukkan kata afiliasi, it's already been a quiet difference. Perubahan sangat total. Dibandingkan hanya benturan kepentingan saja. Itu saja dulu kita lihat. Apa sebabnya? Coba Bapak baca. Kita banding taruhan. Bapak baca sekali. Ngerti kata afiliasi itu saja. Itu berhari-hari itu belum tentu. Apalagi kita memberikan advice kepada advisor kita. Selain itu jangan lupa bahwa yang namanya konglomerat apa perusahaan-perusahaan besar itu juga punya lawyer-lawyer yang canggih. Mencari celah-celah sedemikian rupa untuk menghindarkan diri. Ini kalau ngomong yang seperti tadi ini yang mencari akal. Yang quote-to-quote nggak kelihatan gitu loh. Apa itu afiliasi apa? Dia nggak kelihatan. Dia kenapa? Mari kita ambil contoh yang sangat sederhana. Mengenai ultimate shareholders. Siapa yang bisa mencari ultimate shareholders yang benar-benar ultimate? Itu kan akhirnya kita mengarah kepada individual kan sebenarnya. Lipo aja. Misalnya kali kamu ngomong, siapa sih? Di mana letaknya? Nggak kelihatan. Saya ngomong yang jangan ngomong lah. Konglomerat kita lihat. Itu kalau misalnya perusahaan, itu dia nggak kelihatan tuh di situ. Tetapi saya mendengar kabar dan juga teman-teman di sana itu mengatakan bahwa untuk melihat orang itu adalah ultimate controlling person. Hanya kalau pada waktu pertemuan siapa, kalau orang itu datang dengan sederhana, bungkuk-bungkuk, orang-orang pada berdiri, nah itulah dia yang namanya controlling. Kira-kira begitu. Daripada pusing-pusing mencari-cari. Lebih baik-baikkan sama dia, terus terang aja Pak, kita maksudnya begini gitu barangkali ya. Kenapa itu sangat sulit Bapak sekalian? Gampang kita mengatur sesuatu, bagaimana beginilah. The end is how to apply it. Itu saja Pak. Dan saya sangat merasakan pada waktu itu. Sulit sekali. Ada perusahaan. Induknya nggak tahu di mana. Tahu-tahu tiba-tiba muncul asing. Diurut-urut setelah dilihat ternyata teman sendiri gitu. Yang begitu-begitu susah. Apalagi di birokrasi misalnya di Bapak zaman dulu Pak, terus terang aja masih sederhana, masih bisa kita ngajak ngobrol. Ya kalau yang sekarang kemungkinan sudah semakin kompleks transaksinya. Mengenai konflik juga sama. Kita sekarang kan investor-investor asing itu masuk ke sini kan. Taruhlah kita ngambil salah satu perusahaan yang sangat sederhana, yang endorsement aja contohnya. Di mana saya sudah jadi 15 tahun jadi wakil komisaris utama. Bagaimana kita membuktikan itu konflik? Misalnya saja dia membawa teknologi pemasaran datang ke sini,
kemudian dia nge-charge fee. Yang normal. Teknologi dia dibawa dari mother company-nya ke sini. Apakah berapa sih kewajaran dia? Apakah itu konflik apa tidak? Betul nggak? Konflik. Nah, kalau kita katakan konflik memerlukan independen, itu yang dia lakukan. Oke. Bagaimana kita mengatakan bahwa itu sebenarnya susah kita mengatakan. Kalau kita menyewakan pada orang lain, menyuruh orang lain untuk melakukan marketing, mungkin bayaran lebih mahal. Yang kedua adalah ngasih pinjaman. Asingnya menghasilkan pinjaman, ngasih bentuk dolar, bunganya lebih rendah. Apakah itu konflik? Yang begitu Ibu Bapak sekalian. Jadi it depends on us untuk melihat segala apakah tujuannya baik apa tidak. Kalau saya melihat betul saya afiliasi, betul saya controlling, tapi saya ngasih pinjaman kepada anak perusahaan saya, bahkan bunganya kalau di pasar misalnya 4% atau 3%, saya 1% ngasih. Is that a conflict? Nah, marilah yang begini-begini kita simak secara mendalam dan bersama dengan teman kita di OJK untuk melihat hal-hal seperti ini gitu. Sehingga ajak mereka ngomong, Pak, dalam kondisi yang begitu rupa cara apalagi zaman Covid begini, kita bantu nih perusahaan saya. Begitu. Ini ada salah satu perusahaan kita kayak Pak yang kita jadi advisor juga. Perusahaan hanya mau merubah yang dulunya tidak mempunyai waktu panjang, punya waktu, dibikin waktu. Apakah itu material atau tidak? Ini soal material loh. Perjanjian tadinya waktunya nggak ada, pokoknya bunganya sekian lebih rendah, bla 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 bla. Tapi dibikinkan ketentuan yang mengatakan, oke lo bayar nanti ya ada waktunya loh. Nah, kalau misalnya OJK nggak memahami yang begitu dan kemudian semuanya disuruh memintakan independent shareholder, how cost is that gitu loh. Besar biayanya. Bahkan RUPS, kemudian independent shareholders, kemudian shareholdernya juga belum tentu datang, kemudian yang ke satu, yang kedua, yang ketiga dan sebagainya. Yang begitu-begitu. Jadi saya sengaja menyampaikan masalah-masalahnya supaya kita lebih aware, apalagi kita sebagai penasihat dan konsultan hukum. Ada yang terang-terangan, misalnya seperti ini contohnya. Right issue, ini right issue nih Pak. Di dalam suasana COVID ini harganya katanya pasar perusahaan itu cukup bagus. Karena dinilai dari operasionalnya perusahaannya tidak pernah terkena mengenai soal pengaruh dari COVID itu karena dia bidang resources. Ya kan? Misalnya batu bara misalnya. Kan harganya apalagi perang sampai sekarang kan harganya bagus. Tiba-tiba diambil alih. Atau dia melakukan right issue besar sekali. Harga pasar misalnya 1.000 perak, tetapi dibeli oleh yang disuruh right issue, kemudian kan infrastruktur ada sebagian besar ada yang nggak dibeli dengan harga yang lebih rendah. Apakah itu betul? Bagaimana OJK bersikap dalam hal ini? Yang seperti itulah Bapak-Bapak ingin masalah-masalah ini kita perlu cermati dan perlu kita diskusi banyak dan bahkan pun teman-teman kita di OJK kita perlu ajak ngobrol yang serius mengenai yang beginian. Nah, kembali kepada konteks tadi Pak, saya menyampaikan masalah saja dulu, bahwa mengenai afiliasi begitu dimasukkan di dalam ketentuan yang baru, itu pengaruhnya begitu besar. Bagaimana memitigasi itu? Itu. Karena apa contohnya tadi? Kalau afiliasi kita kaitkan dengan individu saja, kan orang tadi, karena hubungan keluarga karena perkawinan, karena keturunan, ke kiri ke kanan, turun ke bawah atas, 2 layer. Nah saya guyon, kalau istrinya 4 dan segala macam gimana tuh gitu. Itu saja loh. Itu begitu banyak kaitannya. Apalagi dikaitkan perusahaan terkendali juga dimasukin. Begitu perusahaan terkendali dimasukin, itu kalau konglomerasi, seperti misalnya saya sebelah konglomerasi, kan banyak ratusan company. Itu kan terafiliasi semua tuh sampai kawan. Direktur-direkturnya, komisarnya terafiliasi semua. Kalau dia mengadakan transaksi dengan jauh di sana, terus gimana nyarinya?
Jadi itulah implikasinya, konsekuensinya. Dan itulah kenikmatan dari konsultan hukum kalau kita memahami gitu loh. Jadi artinya kan kerjaan kita lebih banyak gitu maksud saya Pak. Ngasih keterangan mereka. Apa gitu. Jadi oleh karena itu Pak, jadi kalau kita membicara, saya kan ibu bapak sudah tahu tuh mengenai aturannya bla bla, baca saja silakan. Itu sebenarnya aturan mengenai afiliasi dan withdrawal capital very simple cara pandangnya gitu loh. Tapi untuk melaksanakannya begitu berat gitu. Yaitu bahwa idenya kalau transaksi itu ada hubungannya dengan afiliasi yang saya sebutkan kompleksnya di situ, dikaitkan dengan terkendali, maka perusahaan itu wajib kan gitu pakai penilaian. Kan gampang pakai penilaian, gampang tinggal tunjuk, bayar, selesai. Kemudian berikutnya apa lagi? Bikin RUPS. Yang RUPS ya yang tadi kalau mau ada konflik bikin independen. Tanya seperti tadi. Nah, mudah sekarang kan orang itu bisa tuh. Artinya independent shareholders-nya dipergunakan vehicle tertentu gitu. Bagi yang kurang bagus misalnya di acara mengesetnya gitu ya. Tapi ada juga yang real gitu karena memang tujuannya sangat bagus gitu. Nah, itulah yang kita mau cari Bapak. Carilah investor-investor kita, klien-klien kita yang kita arahkan supaya berniat baik gitu kira-kira. Ya, dan terutama asing-asing itu saya lihat sih domestik pun juga kalau kita bisa menjelaskan dengan baik tujuannya segala macam, rasanya sih mereka akan mengikuti kita. Dan kita pun sebagai konsultan hukum juga merasa dihargai karena itu. Saya punya pengalaman beberapa waktu yang lalu tuh terus aja. Konsultan lain pada waktu itu memberikan advice bahwa transaksi ini harus begini, harus begini gitu contohnya. Nah, saya katakan tidak. Kenapa? Karena kalau transaksi itu kondisinya satu dia nilainya terlalu tinggi, kemudian kedua tidak ada konflik karena seperti tadi kalau kita bicara pinjamannya lebih rendah. Sehingga oleh karena itu tidak perlu semua proses itu dilalui. Dan kita sampaikan hal itu pada OJK dan ternyata OJK kan sangat menerima hal itu. Terima kasih. Jadi ya yang lain-lain saya sangat normatif saya lihat dari situ. Cuma pandangan saya tadi aturannya sudah demikian kompleks. Bagaimana kita melaksanakan aturan itu di dalam realitas dan kita sebagai advisor. Kira-kira seperti Pak. Jadi saya nggak panjang barangkali di dalam pertanyaan jawab dalam tanya jawab saya kira sih saya kira siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman, tapi ini Bapak masih punya banyak waktu, jadi saya akan coba explore sedikit Pak, sebelum Opa menyampaikan. Jadi begini Pak Nyoman, saya ingat dulu Pak Nyoman itu dulu itu kata beliau itu adalah hukum Pak. Saya ingat benar waktu beliau di Bapepam dulu, ya jadi perkembangannya sekarang ini saya bacakan sedikit Pak ya, yang ada dalam POJK 42 tentang definisi benturan kepentingan. Saya kira tadi Ibu juga menyampaikan beberapa poin. Nah di definisi ini tentang benturan kepentingan ini mengatakan begini ya. Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama atau pengendali. Nah, kalau konsep ini memang ada di Undang-Undang Nomor 8, ya, prinsipal ekonomis konfliknya. Tetapi dalam POJK ini, nah ini tadi yang Bapak katakan ada soal apakah parameternya itu merugikan atau tidak, itu ditambah kata-kata yang merugikan perusahaan terbuka dimaksud. Bagaimana kalau dia tidak merugikan? Ya, unsur tidak merugikan. Kalau kita lawyer ini kan, kalau soal unsur mengunsur ini kan memang harus jadi pegangan Pak. Ya. Nah, kira-kira mungkin Pak Nyoman bisa memberikan. Jadi begini, ada satu lagi sebenarnya yang saya sering dengar juga dari Ibu Tuti, Pak ya. Kebetulan sebenarnya kita undang juga Ibu Tuti, tapi beliau sedang berhalangan. Bu Tuti itu kalau udah urusan masalah norma-norma begini, beliau selalu bilang ini bukan matematik katanya. Ya, jadi
tidak bisa kita konstruksikan itu seperti matematika, dan itu tidak bisa juga di-apply karena banyak aspek yang berbeda dan pendekatan yang berbeda serta parameter-parameter yang tidak satu sama yang lain, Pak. Nah, ini yang mungkin perlu kita dapat dari Pak Jobar kira-kira semacam pegangan lah ya. Karena tadi apakah memang kita sebagai konsultan hukum ini ada kewenangan untuk melakukan judgement walaupun kita di dalam standar profesi kita, Pak. Itu ada professional judgment, tapi kadang-kadang ngeri-ngeri juga ya. Kalau misalnya tadi seperti Ibu Ucu bilang, kalau sudah transaksinya jalan tiba-tiba ternyata ada konflik, pasti lawyernya yang dikejar tuh. Ya, kenapa dia tidak bisa mendeteksi konflik, apalagi tadi beneficial ownership-nya malah ternyata ada layer lain lagi di atas yang kita nggak tahu gitu. Ya. Nah ini juga menyangkut mengenai masalah pergeseran aturan, Pak. Ya, pergeseran aturan. Apakah memang norma itu penting digunakan pendekatan principle base gitu ya. Jadi prinsip gitu ya. Karena sekarang saya lihat juga dalam peraturan POJK juga mengenai market conduct itu juga Pak Ruru banyak menggunakan principle base. Jadi tidak berkaitan dengan aturan yang ansih gitu, Pak. Ya. Nah ini mungkin juga perlu buat kita sebagai lawyer apa kira-kira judgement yang penting buat kita dalam praktek gitu ya menghadapi ini. Kemudian satu lagi Pak. Satu dulu, oke silakan Pak. Silakan Pak Nyoman. Jadi Pak Indra ya, kan memang enak sih kalau nanya gitu ya. Tapi kalau saya terus saja jawab itu tidak, langsung aja saya jawab. Kenapa tidak? Ya walaupun ada hubungan dengan direktur dan segala macam, kalau seperti saya contohkan tadi aja, kalau ngasih pinjaman yang sudah jelas pinjamannya sudah lebih rendah bunganya dalam suasana sulit, lalu dia pegang saham utama ataupun controlling sekalipun, apa konfliknya? Itu loh, berani enggak kita sebagai lawyer mengatakan itu? Kalau saya berani. Kita sampaikan dan kita diskusi dengan Bapak Pamnya misalnya, kita ceritakan. This is the problem gitu loh. Kalau misalnya terus kemudian pemegang saham utamanya nggak mau ngasih pinjaman akhirnya gimana? Susah. Ya kan? Apalagi artinya keputusan itu harus segera diambil. Saya kasih pinjaman. Saya bunga rendah. Sementara kalau pinjaman ke bank dan segala macam keluar, mana mungkin dalam suasana Covid seperti sekarang. Seperti itu Ibu sekalian. Makanya itu kita challenge. Jangan takut, ini saya terus terang saja. Ada rekan-rekan kita. Saya nggak perlu sebut nama gitu ya. Dan kemudian kebetulan saya dan Pak Ria kita jadi konsultannya. Kita katakan tidak. Alasan apa? Ini alasannya. Kita sampaikan kepada OJK. Dan kita boleh diskusi. Kita ceritakan. Kalau teman kita yang lain berbeda pendapatnya, ini sesungguhnya tidak. Nah, tapi dalam rangka kita bla 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 ikuti semua peraturan itu. Ikut konflik dan segala macam, badah saya bilang. Itu nggak pas itu. Itu yang saya katakan, saya tidak begitu Pak. Kalau kita bicara norma itu harus diikuti. Itu yang tugas kita sebagai konsultan hukum. Di situlah kita dihargai. Kalau kita masih mancal-mancal ke sana gitu, sorry to say, mungkin kita tidak dalam konteks seperti itu, gitu kira-kira. Dan juga bagi klien kita, dia merasa confident. Klien saya sampai sekarang sudah ada, ya, yang dia pusing sekali itu kenapa? Dikit-dikit takut, ya kan Pak? Saya katakan apa yang ditakutin? Kalau transaksi yang sudah dilakukan bertahun-tahun, 5 tahun sudah dilakukan, kemudian bunga yang kamu kasih itu lebih sedikit, kemudian kamu mau merubah hal-hal seperti ini hanya bagian untuk memastikan lebih clear, kamu disuruh seperti itu, lo harus independen, itu doesn't make sense. Kan common sense itu dan sesuai dengan aturan. Kita elaborate ini semua di dalam aturan-aturan kita mengatakan, Pak OJK menurut pendapat kita bahwa hal ini tidak diperlukan. Sehingga dengan demikian kami tidak perlu lapor pada Anda. Gitu. Ya itu oke sampai saat ini kira-kira gitu.
Moga-moga nggak ada masalah. Nah, mengenai soal takut-takutan seperti tadi, Mas Indra ya, menurut saya apa mesti harus takut? Kalau seperti tadi counseling yang tadi itu menyembunyikan dirinya, kenapa kita sebagai konsultan kita bilang pada dia semua informasi yang kita peroleh dari dia, dia bilang seperti ini, and you sign it. Jadi kalau ada masalah di kemudian hari ternyata keliru, bukan salah kita. Sama dengan akuntan. Selama informasi yang diberikan oleh manajemen dan begini informasinya, dia suruh tanda tangan. Kira-kira seperti itu, Mas Indra ya. Jadi, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya sebenarnya tadi Bapak udah sampaikan ada satu sebenarnya yang mau saya tanyakan lagi, itu soal masalah pengecualian itu kan artinya memang pengecualian yang diatur dalam POJK juga sebenarnya adalah tidak boleh juga bertentangan dengan norma yang Bapak sampaikan tadi ya, artinya tentang aspek tentang kerugian, tentang konflik, tentang perlindungan investor gitu. Nah disinilah kira-kira judgement kita sebagai lawyer itu diperlukan tidak hanya dari satu unsur gitu ya. Nah tadi Bapak sudah memberikan sharing pada kita. Mungkin ada satu lagi, ada nggak cerita seperti Pak Ruru tadi, Pak, sedikit aja lah. Ya mungkin Bapak dulu pernah cerita-cerita yang untold story lah. Ya mungkin menghadapi konsultan hukum gitu atau apa gitu Pak, silakan Pak. Nah ini kalau konsultan hukum biasanya happy biasanya. Pokoknya semuanya happy, ya Pak begitu, tapi sebenarnya akalnya banyak gitu aja lah. Ya kan Pak Ruru kan beliau kan pada tataran yang wisdom Pak. Jadi saya pada tataran yang kurang enak, itu saja. Ya, karena urusan harus memastikan jalan Pak, gitu misalnya. Kan beliau gimana menurut saudara nyaman? Begini, seperti kemarin saya beberapa waktu yang lalu ini di luar pasar modal Pak. Pak ini perusahaan kita dua-duanya dari komisaris di situ, rasanya kita perlu keluar saya kira. Kita tulis surat keluar, begitu saja. Dan gitu kita lakukan di pasar modal. Jadi saya sudah terbiasa di dalam birokrasi saya. Menurut saya itu saya membuat organisasi di tempat saya di biro hukum khususnya sangat demokratis. You can fight with me di dalam diskusi, but at the end the decision is mine. Kira-kira begitu. Nah kira-kira begitu. Loh betul Pak, ini ada yang saya sebut ini namanya perempuan ini, perempuan yang sampai nendang meja lah, di kaki meja itu. Bapak ini apa yang sudah saya capek-capek bikinin segala macam tuh, kemudian saya dibentahkan seperti ini. Ya udah, this is my decision, I'm the boss gitu aja kan kira-kira. Nah seperti itu. Nah kemudian yang menarik sebenarnya Pak, ada di dalam suasana yang sangat-sangat krusial pada waktu itu. Harus memunculkan sesuatu dalam aturan yang ada. Dan sampai kepada Pak Ruru, Pak, we got to make this decision. Kalau tidak perusahaan ini yang memerlukan restrukturisasi istilahnya pada zaman krisis tahun 1997, itu akan kolaps. Seperti itu. Apa sebabnya Pak Nyamanti? Sebabnya adalah perusahaan itu bermaksud untuk rakyat isu. Oke, right issue ternyata dengan nominalnya yang disebut nominal di dalam hukum kita itu, modal distor tidak boleh keluar lebih kecil dari nominal kan gitu bahasanya. Nah bagaimana mungkin nilai nominalnya 1.000, harganya sekarang di pasar dalam pasar krisis cuma 500. Bagaimana mencari jalan keluar? Hayo. Nanya istilahnya notaris yang biasa-biasa nggak ngerti itu dah. Akhirnya apa keputusannya? Mungkin enggak Pak, dalam suasana krisis seperti ini, kita menerbitkan 2 jenis saham yang berbeda. Ya, 2 jenis saham yang berbeda, mempunyai misalnya nilai nominal berbeda, yang satu 1.000 yang tadi yang lama, yang satu lagi 500, supaya sama dengan harga yang 500 dari yang harga pasar itu gitu. Gitu kira-kira. Tetapi mempunyai hak yang sama. Begitu. Nggak ada itu aturan begitu. Dan juga nggak ada yang larang. Kita ambil keputusan itu dan kemudian kita bilang, supaya jangan gua aja yang tanggung jawab, saya bilang itu sama, ya kan? Harus ada keluar akal gitu-gitu Mas Indra. Ya awalnya sama dengan Mas Indra juga sih sebenarnya. Jangan sendirian nelen itu gitu yang begitu-gituan. Nah saya bilang, itu ada Ibu Ratna Pak. Bukan Pak. Aduh saya lupa. Pak Pohan. Pak Pohan ada. Kemudian Pak Fred juga kalau nggak salah. Almarhum ya. Sama Bu Ratna ya kalau salah perban.
Bu, Pak, saya nggak mau nih kalau nggak Bapak tanda tangan ya, saya bilang. Bahwa kita agree with this and whatever apa akibatnya nanti kita tanggung jawab. Bisa? Aman tuh. Nah, yang begitu Mas Indra. Jadi ya itu pengalaman-pengalaman yang saya tidak pernah lupakan, yang walaupun belakangan setelah perusahaan keadaan normal dan normal yang lain, banyak yang challenge sama saya kasih tahu sama dia. Kamu datang ke tempat saya akan didiskapi, yuk. Nggak berani. Itu aja, Bos. Ya. Thank you. Ya, terima kasih Pak Nyoman. Tapi yang terakhir itu betul ya, itu namanya proses penemuan hukum ya, Pak ya. Jadi seperti yurisdiksi setara yang peraturan Bapak Pam LK tentang Indonesian Depository Receipt itu juga temuan-temuan zamannya Pak Nyoman dan Pak Robin kalau saya tidak salah ya. Dan sekarang juga saya rasa juga penemuan-penemuan hukum itu juga merupakan tradisi di dalam industri kita, Pak Nyoman. Artinya kalau misalnya dalam undang-undang PT misalnya belum ada selama normanya tidak berbenturan, ya kita bikin juga di dalam industri kita, Pak. Walaupun mungkin orang luar rada-rada kadang-kadang banyak pertanyaan gitu kalau dia. Ya. Saya kira itu bibit yang dari Pak Nyoman siapkan pada waktu di Biro Hukum dulu. Boleh saya tambahkan satu masalah yang serius banget gitu ya. Yang menimbulkan kerugian begitu mungkin triliun, mungkin ya, ini mungkin saya nggak tahu ya, mungkin ya, ini loh, apa tuh, nah hilang lagi di pikiran saya dia, apa nih, jadi ya mengenai, apa itu, kalau perusahaan itu go public, kan gitu tuh, IPO. Maka kalau perusahaan itu bagus dan banyak peminat, itu yang investor kecil-kecil itu nggak dapat, pasti nggak dapat. Begitu aja dulu. Dan kebetulan istri saya kan juga dari sejak dulu dia sebagai ibu rumah tangga itu dia suka lucknya juga bagus, Pak, kebetulan. Pilih aja gitu. Dia ikut beli saham yang seperti itu tuh nggak dapat melulu gitu. Ya saya gimana kamu menjadi apa itu? Pasar modal, pasar ngomong-ngomong doang. Tapi nurun begini aja lo nggak dapat katanya. Aduh, saya bilang. Nah itu betul. Jadi yang dapat itu nggak dapat, udah gitu. Bahkan disarankan supaya pesan aja yang banyak. Walaupun duitnya kecil, toh nanti kita akan dikasih kecil. Gitu aja intinya. Ini saya rasanya ada sesuatu yang nggak benar gitu. Saya usulkan pada waktu itu dari sejak. Kenapa enggak istilahnya tidak usah yang seperti itu gitu. Saya pada waktu itu masih di bursa itu kan Pak Ruru dia sudah mengenal IT-an begitu. Ya kenapa enggak distribusinya melalui jalur IT begitu gitu loh. Kan gampang sebenarnya. Dan ternyata ketentuan itu belakangan kan ikuti. Nah seperti itu Pak. Jadi artinya pikiran kita yang sederhana, yang kita melihat ketidakfairan di dalam distribusi saham, karena itu semuanya ditentukan oleh underwriter, jadi yang bagus-bagus diambil oleh mereka, gitu kan. Misalnya bisa terjadi ya. Ini karena kan di quote begini ini saya juga agak segan-segan kemudian. Jadi kita bikinkan ketentuan dan usulin bahwa dibikinkan IT strategi seperti itu, jadi bebas saja melalui brokernya masing-masing, nanti akan berdasarkan dari situ di judge, ya proporsional saja gitu, kira-kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nyoman. Baik, kita beri tepuk tangan buat Pak Nyoman. Terima kasih atas sharingnya. Ana selanjutnya. Terima kasih sekali lagi Pak Nyoman, insight yang luar biasa. Selanjutnya nih jadi tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Indra, sebenarnya kita tuh harusnya 4 orang, ada Ibu Tuti sebenarnya, tapi beliau berhalangan. Jadi akan diborong oleh Opa nih, Opa Sumaryono. Jadi sebelum Opa menyampaikan materinya, saya akan bacakan terlebih dahulu, izin Opa, kurikulum PT beliau. Beliau lulusan ya sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 72, saya belum lahir loh Opa. Kemudian pengalaman kerja beliau pada tahun 73 sampai 79 merupakan asisten pada kantor advokat dan pengacara Mr. El Hanafiah.
kemudian tahun 97 sampai sekarang beliau jadi ini 6 tahun ya Opa, 6 tahun bersama Pak Hanafiah, kemudian mendirikan sendiri kantor yang bernama Sumaryono Herman and Rekan sampai sekarang. Dan kita doakan Opa semoga tetap sehat sampai sekarang. Kemudian pengalaman organisasi, beliau merupakan Ketua Himpunan Advokat Indonesia, Perhimpunan Advokat Indonesia periode 2005-2010, kemudian Ketua Umum Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal periode 2000-2003 sampai 2006, kemudian menjadi Sekretaris Umum Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal 97-2000. Ini dari bawah nih Opa ya, gak berurut nih Opa. Jadi kemudian Ketua Dewan Kehormatan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, kemudian anggota Dewan Kehormatan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia sampai tahun 2021 ya Opa ya. Kemudian beliau menjadi arbiter tetap Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, kemudian arbiter pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa OJK, kemudian menjadi anggota Komite Penilaian Perusahaan pada PT Bursa Efek Indonesia sampai tahun 2020, kemudian anggota Komite Disiplin Bursa Efek Indonesia. Ini namanya pantas nih kita panggil OPA gitu, karena menjadi Komite Disiplin, Komite penilaian, kemudian juga merangkap sebagai anggota Komite Disiplin juga, kemudian anggota Komite Pencatatan PT Bursa Efek Surabaya, kemudian anggota tim Demutualisasi Pasar Modal Indonesia, serta anggota tim penggabungan Bursa Efek. Jadi beliau juga pelaku sejarah ini kalau urusan ini ya. Kemudian sertifikasi beliau sudah pasti adalah konsultan hukum pasar modal, STTD-nya sama seperti kita juga. Kemudian beliau juga adalah himpunan konsultan hukum, anggota dari himpunan konsultan hukum pasar modal. Ini anggotanya nomornya berapa nih Opa? 92003, ini jauh banget nih nomornya. Ini nomor anggota menentukan tingkat kedewasaan. Gitu. Nah Opa hari ini akan membawakan, ini diborong nih sama Opa nih, tapi kita akan lebih fokus kepada bagaimana pemahaman konsep good corporate governance Opa. Dikaitkan dengan bentuk perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas pada transaksi benturan kepentingan atau transaksi afiliasi. Nah nanti Opa akan bercerita kepada kita semua konsultan hukum bagaimana sih penerapan good corporate governance ini terkait dengan perlindungan pemegang saham minoritas. Kami persilakan Opa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ana nih lupa, saya ini S3 sebetulnya. SD, SR di Cikini, SMP 4 Jalan Perwira, SMA 7 dulu namanya Dekas depan Stasiun Gambir, selain saya S1 di Fakultas Hukum. S4. Mohon maaf, saya sedikit pakai gambar, saya orang visual, jadi biasanya saya pakai gambar-gambar sedikit aja. Ada ya kan? Sorry Pak. Udah, nggak apa-apa. Jadi intinya begini, saya ingin menceritakan atau saya mencoba untuk menyampaikan sedikit sebetulnya apa sih kita konsultan hukum dalam prakteknya itu sebetulnya bagaimana sebetulnya. Karena semuanya sudah diborong oleh Pak Ruru, Pak Nyoman yang dari pihak tanda kutip yang sebelah sana lah, birokrat sebelah sana. Nah kalau kita kan sebelah sini, sekarang beliau sama-sama sama kita sebagai konsultan. Tapi waktu itu sebelah sana nih, dia ngawasin kita supaya kita nggak nakal. Gitu. Sebetulnya yang pantas di sini nih Pak Fred terus terang. Saya belajar banyak dari beliau, melihat beliau praktek. Saya mencoba untuk kacamata saya sebagai orang praktek. Nah, ada dua hal yang ingin dibicarakan terlepas dari judulnya yang panjangnya bukan main. Saya sampai malam saya pikir ini bagaimana ngomongnya, judulnya panjang begini, muter-muter nggak karuan. Tapi intinya adalah ingin dibicarakan terkait dengan good corporate governance dan mengenai conflict of interest. Secara filosofis tadi sudah disampaikan oleh Pak Ruru dan juga disebut Pak Roman, itu yang namanya konflik interest itu dari mulai bayi kita udah.
sudah ada konflik interest dari mulai bayi. Sekarang tinggal bagaimana penerapannya, jangan sampai konflik interest itu merugikan pihak lain. Konflik interest itu saya cari-cari di Google segala macam, kapan mulainya nih, nggak ada tuh mulainya kapan. Kedua, good corporate governance. Itu istilah itu baru timbul setelah Enron case. Nah, karena nggak karuan begitu rupa, dibuatlah suatu peraturan di negara sana mengenai good corporate governance. Jangan kita susah-susah memikirkan hal itu. Saya cerita lucu aja deh, saya selalu melihat kesedihan, kesusahan dari segi lucunya aja. Kan kita semua udah pernah mengalami remaja. Pada saat remaja, orang tua kita pasti punya pegangan. Kamu boleh pacaran. Bebas. Tetapi kalau pacaran di depan, di teras, kamu harus lampunya tetap nyala. Itu sebenarnya sudah good family governance. Betul nggak? Nah, ada satu cerita, keluarga ini pakai good family governance. Anaknya pacaran, dia pergi, bapak ibunya pergi. Nah, teman laki ini pacaran, kita duduk di teras. Dia matikan lampunya, dia puter. Dengan harapan, ya begitulah namanya pacaran. Dan kalau mobil nanti datang, dia bisa bilang, oh sorry lampunya mati. Jadi nggak melanggar dong. Begitulah, bapaknya datang. Dia masuk, datang, buru-buru duduknya, ini terus buka pintu segala macam. Ayahnya masuk, bilang, apa kabar Om? Oh lampunya mati, iya dia mati dari tadi Om. Masuklah bapaknya ke dalam. Keluar lagi bawa tangga, dibetulkan, diputer. Ini permainan Om waktu dulu. Putuslah dia terus, nggak berani datang lagi. Ini gambaran good, kebetulan saya lari ke good family governance. Coba kalau bapak-bapak, sebenarnya saya juga udah punya cucu 5. Kalau anak kita waktu pacaran duduk di depan nih, di dalam ruangan bukan di teras, rame, wah nang, lama-lama diem. Istri saya mulai bisik-bisik, Pak, diem aja tuh. Kita paham deh. Ini bentar lagi ada bola nih, mau nonton nggak? Tuh anak pasti gitu kan. Jadi aturan-aturan itu sebetulnya adalah dibuat agar supaya semuanya berjalan dengan baik. Nah, kembali yang disampaikan Pak Nyoman, Pak Ruru tadi. Masalah unsur, tadi Indra cerita masalah unsur. Mungkin teman yang litigator lebih bisa menerima saya untuk bicara ini. Kalau kita jangan dianggap bahwa di pasar modal tidak ada masalah unsur. Yang masalah unsur tidak hanya di pidana aja atau sebagai litigator aja, tapi di pasar modal juga ada unsur. Contoh, kita lari ke konflik nanti, tapi saya coba menjelaskannya begini. Kalau seorang lawyer sebagai pengacara, dia mesti membela seorang pencuri. Itu pada saat si pencuri datang, minta bantuan, dia tanya, apa yang kamu perbuat? Dia cek unsurnya. Memenuhi syarat nggak untuk sebagai tindak pidana pencurian. Polisi dan jaksa itu menginterogasi begitu rupa sehingga dia bisa membuktikan bahwa pencuri itu betul-betul melakukan tindak pidana pencurian dari unsur-unsur pencurian itu. Nah, itu kan diperdebatkan nih pada sidang. Itu siapa yang bisa confuse, hakim aja lah yang menang. Bukan sekedar convince itu gampang, tapi mungkin confuse sehingga dia pikir bener nggak ya dia orang mencuri. Unsur ini kita ada. Tadi disampaikan di perbuatan konflik interest Pak ya, kalau nggak salah terkait dengan transaksi afiliasi. Itu juga unsurnya dipetani. Konsultan hukum emiten atau dari perusahaan dia metan ini. Tindakan ini memasuk nggak ke unsur-unsur ini? Unsur-unsurnya saya udah nggak apa lagi, itu ada di aturan, silahkan baca sendiri masuk. Dari OJK juga mempelajari sehingga terjadilah tabrakan
tabrakan itu bukannya tabrakan tidak sehat, tabrakan yang sehat untuk memperdebatkan apakah unsur-unsur itu ada atau tidak. Saya bukan bicara unsurnya, tetapi disinilah kita sebagai ahli hukum dengan jujur dan objektif melihat apakah benar unsur-unsur ini tepat untuk tindakan ini, begitu juga dari pihak OJK. Ini yang kita bicarakan. Unsur-unsur ini setiap saat akan berubah. Terkait dengan konflik interest, terkait dengan good corporate governance, itu berubah terus. Tidak ada yang stop. Mohon maaf, saya cerita lagi lucu aja supaya kalian pada ingat. Orang tua kita, orang tua saya mungkin ya, orang tua kalian sih sepantar saya mungkin kenakalannya sama waktu kita muda. Pacaran pegangan tangan udah dedek. Makin lama, mulai pelukan, mulai ini, mulai itu. Berkembang. Mulai boleh sama orang tua. Oh boleh, cuman pegangan tangan aja nggak apa-apa. Oh boleh, cuman kerangkul aja nggak apa-apa. Maju kan? Sama. Jangan dilihat ini, tapi sama. Berkembang terus, berkembang terus, berkembang terus, sehingga yang namanya ketentuan-ketentuan baik mengenai konflik interest maupun mengenai good corporate governance, afiliasi juga gitu. Afiliasi dibuat dalam satu definisi, good corporate governance ada definisinya, konflik interest ada definisinya. Silahkan lihat Google, waduh yang namanya definisi, pusing kita, mana yang benar nih sebetulnya. Masing-masing mau pakai yang mana? Di Undang-Undang Pasar Modal ada, KPK ada, di Undang-Undang Pemerintahan kalau nggak salah nomornya ada. Tapi intinya sama. Kembali lagi, sampaikan tadi adalah hati nurani kita nih, etika. Awalnya semuanya itu etika. Jadi dengan etika itu kita bisa membatasi sampai seberapa jauh koridor yang bisa kita berikan, karena kita membela kepentingan dari klien, membela kepentingan dari pemerintah, bukan pemerintahan maksud saya, dari capital market. Seperti Pak Nyoman bilang, belum tentu aturan OJK itu cocok dengan kemajuan-kemajuan yang sedang berjalan. Terlepas dari OJK sendiri punya aturan-aturan yang memberi kemungkinan untuk boleh aja kamu transaksi konflik interest asalnya ini. Yang tadi Pak Nyoman sampaikan, asalnya ini kadang-kadang ongkosnya mahal. Mesti bikin rules lah, mesti ini, mesti itu. Tapi juga ada jalan lain kalau memang transaksinya itu bahasanya arm's length ya Pak ya, arm's length transaction. Jadi masalahnya tadi sebagaimana kita bicarakan daripada panjang lebar bicara, itu adalah sangat sederhana tetapi susah untuk diimplementasikan sepanjang kita tidak menjiwai latar belakangnya. Silahkan dibuka sedikit mengenai ini. Halo. Cek. Mohon kepada panitia untuk slide-nya. Materi OPA. Share screen. Jadi begini, ini saya akan mencoba memperlihatkan kepada rekan sejawat sekalian, kejadian ini bukan di Indonesia. Kejadian ini di negara maju. Kepandaian di negara maju kita akui, wah hebat dia hebat, oh lawyer dari sana hebat, akuntan di sana hebat, ini dan akalnya juga hebat. Kalau Anda terutama yang muda-muda, kalau saya udah telat, itu ingin betul-betul pandai, baca pocketbook ini. Bisa dibeli di Amazon, di mana bisa dibeli. Mengenai bangkrutnya BCCI, mengenai Enron punya cerita, mengenai billion dollar whale, ini mengenai korupsi di Malaysia. Kemudian mengenai Confession of Wall Street Analyst, ada confession dari traders. Saya membaca bukan apa, saya memang hobi baca terus terang, tapi saya baca, oh ngakalin orang begini ceritanya. Tahu kita, kenapa ini bisa terjadi? Karena begini-begini.
kalau kita baca surat kabar atau berita-berita resmi terkait ini, itu kadang-kadang tidak kelihatan latar belakangnya apa. Tapi si penulis, kelebihannya, itu paling tidak entah dia bohong entah tidak, tapi dia mencoba menggambarkan latar belakangnya. Ini yang tadi Pak Nyoman maupun Pak Ruru itu, lihat latar belakangnya, dia melakukan itu untuk apa. Saya kira ada satu lagi deh. Nah, ada traders, stockbrokers. Nah, ini FBI reportnya gimana mengenai financial crimes. Nah ini, itu kita baca. Nggak usah diapalin, dibaca. Kalau baca, kalau sering dulu baca cerita silat, Sintio Hiaplu dan sebagainya, baca aja seperti itu. Apal kan yang namanya hamba wet segala macam kan kita baca ini. Nah ini kalau suka membaca ini juga bisa kita sekedar mengerti. Oh begini cara mengakhirnya. Begitu, jadi kembali lagi ke halaman paling depan. Ke halaman paling depan. Nah, saya gambar itu ada seseorang dengan gambaran ada ular. Lawyering itu sering diledek kita, antara lain cerita mengenai ular. Jadi pada suatu saat di satu padang yang luas, tempat binatang pada ketemu, orang ketemu itu ada di tengah-tengah tabrakan, ada dua binatang yang tabrakan. Lo kenapa nabrak-nabrak? Gua kenapa lu? Lu buta? Waduh sorry ya, memang saya buta, maaf deh. Kamu siapa? Coba dong tebak saya siapa katanya. Binatangnya satu nih dia raba-raba, orang buta kan raba-raba. Dia raba-raba, akhirnya dia bilang, saya tahu kamu kelinci katanya. Loh, oh kamu tahu kalau saya kelinci, kamu kan buta. Iya, bulu kamu halus, perut kamu gendut, kuping kamu panjang. Kamu kelinci kan? Wah pinter, gantian ya, gantian. Si kelinci ngeraba-raba binatang yang satu lagi, raba-raba. Dia teriak, saya tahu kamu ular, you are a snake. Katanya, kenapa? Ya kamu licin, dingin, dan lidahmu bercabang, that's lawyer. Tapi sekarang udah nggak ada lagi itu cerita zaman dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.